lagi sama kita di Kupas Berita. Okay. Hari ini kita mau bahas apa, Sin? Hari ini kita mau ngobrolin soal lepas pemaksaan untuk melepas jilbab yang terjadi upacara kemerdekaan, pada upacara kemerdekaan kemarin. BPIP. Iya, jadi tuh ini Bang Gra. Jadi BPIP RI itu kemarin sempat merilis sebuah surat diklat itu nomor 1 tahun 2024 yang nomor nggak penting lah. Oh, nggak penting ya. Nggak penting. Oke, lanjut. Ya intinya isi surat itu bilang kalau 18 paskibraka putri yang berjilbab itu jangan pakai jilbab. Itu udah keluar dalam bentuk surat. Udah keluar. Ada pernyataan 18. Pokoknya iya ada pernyataan tertulisnya, pokoknya 18 paskibraka putri itu jangan berjilbab baik pas pengukuhannya tanggal 16 Agustus pengukuhan kemarin. paskibraka ya. Iya, pengukuhan paskibraka tanggal 16 Agustus kemarin maupun tanggal 17 Agustus pas upacaranya. Awalnya. Ya. Nah, ternyata aku dapat dari kabar itu pas tanggal 16 Agustus pas pengukuhannya mereka memang terpaksa nggak pakai jilbab gitu. Oke, nanti dulu kata terpaksa tuh itu interpretasi kamu atau memang mereka mengakui bahwa mereka terpaksa? Memang akuras, karena itu bisa jadi cuma pendapatmu ya. Nah, mungkin ya. Kan gini, saya mau ingetin kalau menurut penjelasan BPIP ya, mereka itu semua sebelum acara nih, sebelum tanggal 16 udah disodori sebuah surat. Oh, iya. Bersedia nggak kalau nanti pada tanggal 16 itu, pada tanggal 16-17 itu nggak pakai jilbab? Dan mereka semua bilang oke. Setuju, mereka tanda tangan semua. Jadi udah tahu, jadi bukan karena pas datang ke IKN tiba-tiba dibilang wah kalian harus copot jilbabnya. Enggak, ini prosesnya jauh lebih demokratis. Demokratis. Artinya kalau lu nggak mau juga nggak usah ikut gitu kan. Jadi dia pada tanggal 16 itu datang dengan tanpa jilbab. Tanpa jilbab. Nah baru setelah itu masyarakat akhirnya pada protes. Kok kayak terkesan pemaksaan untuk melepas jilbab ya. Katanya sih alasannya karena keseragaman. Jadi BPIP ini terinspirasi dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang dibawa sama Presiden Soekarno. Katanya. Yaitu nilai keseragaman. Cuma kan beda nih. Kalau zamannya Pak Soekarno kan memang belum banyak ya Bang yang berjilbab. Oh iya keseragaman nih. Oke, nice. Jadi semuanya gak usah pakai jilbab. Gak usah pakai jilbab semuanya. Kan nggak, itu sebetulnya kan dia bilang kebinekaan. Kebinekaan. Kalau kebinekaan kan bineka dong. Beda, tapi tetap satu. Itu juga. Jadi agak mengada-ada sih menurut saya sih argumen tentang ini terinspirasi dari Bung Karno. Bung Karno kali juga lebih suka orang nggak pakai jilbab. Saya duga ya. Oke. Mungkin bisa jadi itu ya. Itu kata Pak Yudian Wahyudi selaku Ketua BPIP RI. Katanya sih inspirasinya dari situ gitu. Cuman karena diprotes sama beberapa elemen kayak NU, terus MUI juga banyak yang protes, aliansi masyarakat Islam yang protes itu diskriminatif gitu. Akhirnya ya diputuskan kalau nggak salah Komnas Perempuan juga protes. Ya, Komnas Perempuan juga protes. Pokoknya semua ormas itu pada protes Bang. Dan akhirnya diputuskan oke, tanggal 16-nya pengukuhan tetap tidak menggunakan jilbab, tapi pada hari hanya 17 itu boleh pakai jilbab gitu. Kalian pada nonton nggak acaranya? Aku nonton di apa sih, ada sih truk apa sih yang di Bundaran HI itu yang keliling-keliling tuh? Enggak, yang itu kan bukan paskibraka dong. Live-nya ini kita ngomong paskibrakanya dong. Nonton yang di IKN tanggal 17. Saya sih nonton langsung enggak, cuman kan ada cuplikan-cuplikannya. Iya, pada pakai jilbab enggak? Pada pakai. Ada yang pakai. Artinya pada tanggal 17-nya udah nggak ada tuh kewajiban menggunakan jilbab. Padahal menurut kamu dalam aturannya harusnya nggak pakai jilbab ya? Nggak pakai. Nggak ada, soalnya di aturannya kan nggak ada pilihan untuk yang berhijab gitu loh. Iya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Dan memang itu katanya udah ditandatangani di atas materai gitu. Ya tadi saya bilang itu sebetulnya adalah sesuatu yang udah disepakati oleh para peserta itu. Jadi para peserta itu mestinya kali kalau mereka tuh nggak suka, harusnya kan dia udah ngomong sejak kapan tahu ya. Iya, cuman mungkin lebih ke pengen tampil di IKN kemerdekaan. Ya udah deh. Kayak gitu maksudnya kan. siapa sih yang nggak bermimpi buat jadi pengibar bendera upacara 17-an Emang negara? kamu kepengen? Pengen lo dulu. Kayak kan tampil depan TV ya. Iya. Ma, nih ngibar bendera. Aku di TV. Di TV. Ya kalau cuma aku di TV mah nggak usah jadi. Paskibraka tuh berat banget. Iya, seleksinya parah. berat, seleksinya parah. Saya tuh selalu membayangkan kalau saya ikut ya. Kebetulan saya kan pendek ya, jadi maksudnya nggak setinggi. Syaratnya kan pasti 170 kalau laki-laki. Parah Bang, itu pas. Ya kan? Itu
itu kan ngebuka bendera terus nggak kebalik gitu ya, nggak merah, nggak putih merah gitu. Iya. Itu aja udah susah setengah mati kan, dan itu harus jalan dengan tegap, dengan sempurna dan seterusnya. It's not an easy, ini bukan sebuah. Bawa baki benderanya tuh nggak sih kalau misalnya naik di istananya kan ada tangga itu turunnya tuh nggak boleh balik. Iya. Turun. Dalam hati aku, wah kalau gue udah kejengkang sih. Jadi itu pekerjaan yang berat. Jadi memang membanggakan kalau bisa muncul di sana. Nah, barangkali ketika itu ya si anak-anak ini merasa ya udahlah ya, kan bentar doang. Iya, cuma bentar doang. Akhirnya kan siapa yang berekspektasi kalau, maksudnya siapa sih yang ternyata nggak expect kalau itu tuh diprotes. Jadi rame. Jadi rame gitu. Ya itu ramenya itu memang sampai tahap diminta agar si Pak Yudi tadi ya namanya. Pak Yudi mundur segala macam. Pecat aja Pak Jokowi gitu. Ya gitu. Ada tuh dari sejumlah kelompok. Tapi untungnya sih nggak sampai ada yang menuduh ini pemerintah anti Islam nih gitu kan. Nggak ada. Ya paling banter ini melanggar HAM kan. Melanggar HAM nih, diskriminatif kayak gitu. Cuma ngomongin melanggar HAM, tapi kan beberapa lama ini masih soal jilbab ya Bang. Beberapa tahun 2022 itu lagi marak banget waktu itu kasus pemaksaan berjilbab Bang. Oh, sebaliknya nih. Yang di SMA negeri, di SMP negeri, entah itu di Bantul waktu itu, di Jawa Tengah juga, di Sragen kalau nggak salah. Iya, di Sumatera Barat juga ada. Iya, itu marak kalau banget. Kalau Sumatera Barat sih saya tahu memang, mengingat saya adalah orang Sumatera Barat, orang Minang. Oke. Kan itu sudah lama banget. Memang kewajiban pakai jilbab buat anak sekolah negeri. Anak sekolah negeri. Even waktu itu kabarnya di sekitar rumahku pun masih ada. Rumahmu di Sumatera Barat? Bukan. Rumah saya di pinggiran Jakarta. Jakarta pinggir dikit, tebak sendiri. Ya itu di pinggir. BSD Bekasi Sonoan. Di pinggir. Itu waktu itu kabarnya semua siswi yang beragama Islam harus memakai jilbab. Sebenarnya ya kalau misalkan yang nggak Muslim, aku nggak tahu ya apakah dia diwajibkan atau enggak. Cuman kan Muslim itu kan nggak semuanya mau gitu anak-anaknya buat pakai jilbab gitu. Itu kan juga gimana gitu pun ya. Gimana orang non Muslimnya juga? Nggak non Muslim, aku nggak tahu kabarnya nih yang anak-anak non Muslimnya disuruh pakai jilbab juga atau enggak. Cuman yang Muslim sama rata harus pakai jilbab semua. Iya. Di daerahmu? Iya, di daerahku. Di Jakarta pinggir itu? Bukan di Jakarta, di pinggirnya. Oh, di luar. Ya kalian tebak lah daerah mana? Sendiri lah. Nggak tahu dong. Saya di Bogor. Di Bogor bukan? Bukan kan? Oh, jadi tebak-tebakan. Bukan. Tapi juga ada kasus waktu itu seorang siswi non Muslim di Sumatera Barat karena adanya. Jadi masing-masing daerah itu Bang, itu tuh ternyata membuat semacam perda kewajiban kewajiban untuk mengenakan jilbab. Jadi salah satunya ada di surat imbauan Gubernur Sumatera Barat soal bersikap dan menggunakan pakaian muslimah. Nah, itu diterapkan ke sekolah-sekolah negeri. Maksudnya kan sekolah negeri itu menurut pendapat aku itu universal ya. Ada siswa mungkin sebagian besar Muslim, tapi kan ada juga yang non Muslim, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, itu ada satu kasus di mana siswi non Muslimnya itu dipaksa untuk berjilbab juga di daerah Sumatera berjilbab di Sumatera Barat. Iya. Temenku ada yang di Padang, dia kayak lu kemarin apa ya? Dia tuh PKL, bukan PKL. Oh, PKL magang di SD Bang, di SD di Padang. Siapa dia ini? Ada temanku anak universitas di daerah Padang. Nah, dia mahasiswa. Dia mahasiswa dapat magang, dapat kewajiban magang. Jadi dia pendidikan seni kalau nggak salah dia jurusannya. Jadi dia tuh magang di salah satu SD di sana itu harus berhijab. Harus gitu. Dia Muslim tapi dia nggak mau pakai hijab gitu. Iya. Kayak rambutnya yang kayak dicepol. Ya udah maunya ya rapih menurut dia aja. Tapi pas dia ngomong ke aku ya di sini mah harus pakai hijab semuanya gitu, harus pakai jilbab. Di mana itu? Di Padang. Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, ya jadi tapi ini supaya kita bisa relate sama yang pertama tadi ya. Saya tuh berpikir gini. Kalau dalam pandangan generasi kalian nih, kalau kamu sebagai orang Kristen, ya, selama ini kamu menganggap jilbab itu buat orang Islam tuh wajib gak sih? Dibilang wajib enggak Bang, karena kan menurut aku itu ranah privasi ya, maksudnya. Enggak, menurutmu ya, ini jujur nih, nggak apa-apa kan
nggak lagi ujian nih. Oh iya sih. Nggak, kalau salah nggak dikurangi nilainya. Iya. Menurutmu dalam ajaran Islam perempuan tuh harus pakai jilbab yang tertutup itu nggak? Enggak sih. Menurut kamu? Iya. Oke, good. Ya, aku Bener kan? nggak tahu, nggak ada soal benar salah nih. Saya cuma nanya Aku sama sih kamu merasa sebagai seorang enggak ya. Kristen melihat bahwa orang Islam tuh wajib ya pakai jilbab. Karena boleh aku Ya, Karena boleh dong. dalam pendapat aku maksudnya selagi pakaian mungkin dalam norma agama juga ya, selagi pakaian kita tidak melanggar norma agama ataupun norma-norma di masyarakat, intinya tertutup gitu dan masih dalam jalurnya, masih dalam tracknya, itu sesuatu yang sopan-sopan aja. Nggak, tapi menurutmu dalam norma agama Islam Oke. tertutup nggak? Artinya gini, pakaiannya Egra sekarang tertutup nggak nih? Tertutup. Tapi kalau menurut aturan jilbab dia salah nggak? Salah. Salah kan? Hmm. Nah menurutmu Hmm. di dalam Islam itu yang sebetulnya wajib nih adalah yang begini atau yang tertutup? Kalau ngelihat dari Tertutup tuh ada apa? Ada tutup, ciputnya, ada kepala rambutnya nggak tertutup. boleh sih. terlihat. Enggak Ya, sih, ya, yang oke. penting Ya. jilbab. Artinya kamu sebagai seorang Kristen tidak menganggap kayaknya di Islam itu wajib enggak Iya, ya? heeh. Kalau kamu? Aku sih nganggepnya pilihan ya. Maksudnya kayak lebih ke sopan aja sih. Lebih ke kalau pakai baju yang aman, nggak yang terbuka yang wah gitu. Lebih ke aman aja sih, sopan, santun gitu. Karena waktu itu mamaku bilang ya kerudung itu kan kalau yang di Indonesia tuh yang cuman tudung gini aja. Kerudung ya. Kerudung tok iya, gitu. iya. Ibumu orang Sumatera bukan? Ada Padangnya. Ya, ya. Padang Jawa Padang. Ya. Aku juga sih ada yang mau aku penasaran. Apa? Karena kan kalau nggak salah memang orang masih ini ya Bang, kayak memperdebatkan soal wanita muslim tuh wajib berhijab apa, sedangkan kita tahu bahwa sebenarnya banyak wanita-wanita yang mungkin dari dalam hatinya mereka belum siap karena entah mungkin masih gue ngerasa belum pantas deh kayaknya pakai jilbab, dan mungkin menganggap jilbab tuh sesuatu yang suci, sesuatu yang memang gue bakal pakai kalau hati gue udah siap gitu. Dan tapi karena ada tuntutan keluarga, memang tradisi keluarga, lo harus pakai jilbab gitu. Sedangkan hatinya dia belum siap, apakah itu akan mengakibatkan dia sebenarnya berjilbab tapi kok beda ya sama kelakuannya, entah, nggak tahu ya. Misalnya ada banyak kasus, aku pernah nih ngeliat kasus, jadi di dekat ada semacam supermarket dekat rumah aku. Nah itu pernah ada kasus ini maling gitu, dan ternyata pas diselidikin tuh pelakunya berjilbab. Serius banget. Enggak, ini sama sekali enggak menyakiti siapa. Dan justru itu contoh yang bagus kan. Saya mau bilang gini, ini sebagai seorang muslim saya rasa sih orang kayak Egra akan kurang lebih sama lah cara pandangnya dengan saya. Kan gini, pertama-tama harus makanya pertanyaan pertamanya adalah kamu sebagai muslim menganggap itu wajib atau enggak, ya? Karena pernyataan yang kamu kutip tadi, saya belum sanggup berjilbab, itu kan mengasumsikan dia sebetulnya menganggap berjilbab itu wajib, tapi dia belum sanggup aja. Tapi suatu saat kalau gue udah sanggup nggak tahu kapan. Sekarang tapi karena gue masih harus menarik perhatian cowok, harus kelihatan cantik dan seterusnya, saya masih nggak mau berjilbab kan? Itu artinya kamu mulai dengan sebuah keyakinan bahwa bahwa saya harusnya berjilbab. Perempuan itu merasa dirinya harus berjilbab. Gitu ya. Atau yang sekarang kita sedang bicarakan atau sikap kita nih sejauh ini yang saya lihat adalah enggak, itu emang nggak wajib, ya. Itu nggak wajib. Kalau Egra tadi menekankan yang penting sopan. Yang kan? penting sopan. Ya. Nah itu menurut saya lah yang kemudian melandasi konflik berikutnya. Artinya kalau orang yang ngotot bahwa itu wajib, dia akan ngotot tuh harus. Kalau yang satu bilang nggak harus, yang penting kita sopan aja. Dan atau satu lagi yang menjadi sumber konflik adalah ada orang yang menganggap itu wajib dan menganggap bahwa orang lain juga harus wajib. Ngerti nggak? Iya, benar. Ya kan bisa aja juga dia mengatakan kalau bagi gue itu wajib. Tapi kalau ada orang lain nggak mau pakai, so what? Iya, it's okay, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Nah dalam Islam itu yang sebetulnya menjadi salah satu yang selama ini menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan. Saya cuma ingin mengingatkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ajaran yang secara tegas mengatakan kamu wahai ini perempuan, kamu harus pakai baju dengan cara gini.
Nggak ada. Kalimatnya cuma lebih ke arah gini. Tuh apa sih, julurkan kainmu itu sebatas ke dada. Sebatas dada. Jadi itu kayak ngingetin kita pada emang sebetulnya salah satu sex appeal perempuan tuh dada. Jadi kalau kamu pakai baju yang memperlihatkan tonjolan dadamu, itu akan menarik orang, ya. Apakah itu jahat atau enggak soal lain ya. Dosa atau enggak sih soal lain. Jadi gitu. Ada persoalan tentang apa sih cara berpakaian yang seharusnya dilakukan oleh perempuan di Muslim. Sebetulnya multi interpretable. Dan marilah kalau bagi saya kita nggak berdebat soal itu. Nah, dalam kaitan ini saya ingin kembali ke yang tadi kamu bilang tuh, Gra. Di Sumatera Barat atau di Sumatera itu ada yang namanya kerudung. Iya, kerudung. Nah, dari dulu perempuan Sumatera itu pakai kerudung. Udah biasa pakai kerudung. Tapi kerudungnya kadang-kadang disampirin di pundaknya. Oh, yang kayak rambutnya masih kelihatan. Rambutnya masih kelihatan. Iya, aku sering ngeliat. Iya kan? Itu aja. Nah, kamu balik deh ke foto-foto, ya kan kita bisa baca lihat foto sejarah kan. Dulu orang berjilbab nggak? Enggak, itu kerudung. Islam nggak? Islam pasti. Bahkan di Aceh, ya kan kita ingat foto-fotonya gambarnya Cut Nyak Cut Nyak, Cut Mutia. Ya. Cut Mutia kan pakai kerudung. Dan kerudungnya, inget film Cut Nyak yang Christine Hakim itu, pernah nonton nggak? Kayak di ini doang, kan? Iya, dia gitu. Dan ketika dia perang dia udah nggak peduli dengan kainnya seperti apa kan? Jadi kayak kesana rambutnya dikonde or dicepol gitu loh. Ya. Cepolnya Aceh gitu ya. Cepol Aceh yang itu ya. Nah, jadi menurutku emang itu adalah sesuatu yang terbuka untuk diinterpretasikan. Sehingga pertama-tama kalau kembali ke keputusan BPIP, memang ada persoalan tuh menurutku. Kenapa dipaksain sih? Keseragaman. Lagi-lagi kembali ke nilai-nilai keseragaman. Karena kan mungkin beliau berpikir, lah kalau misalnya satu orang tidak berhijab, kenapa satunya berhijab, kayak jadi apa ya? Jomplang. Tapi gini, siapa namanya tadi? Pak Yudian. Ya, Pak Yudian ini kita harus akui dia itu adalah, kita harus tahu nih, dia itu rektor. Wah, bahaya nih. Wah, gimana nih? Pertanyaan berikutnya adalah, rektor apa? Sekolahnya apa? Kampus Islam. Ada UIN, Universitas Islam Negeri. Pak, mantap Pak. Ya, mantap. Dia, saya lupa apakah dia profesor atau enggak. Tapi jelas dia doktor, S3. Dan dia ngajar misalnya nama mata kuliahnya Hermeneutika Islam. Oke. Aduh. Dia berat mengajar metodologi hukum. Jadi orang ini bukan orang sembarangan, Cindy dan Egra. Jadi buat orang-orang yang memaki-maki dia, he know what he is doing. Jadi dia ini orang yang ngerti banget tentang Islam. Nah, orang yang sangat ngerti banget tentang Islam itu mengatakan nggak usah pakai jilbab. Oke. Ini kita bukan terkesan merendahkan atau apa. Ini menarik sih guys, karena menarik kita nggak merendahkan siapa-siapa. Iya, karena beliau adalah doktor hukum Islam, tapi beliau membuat keputusan untuk itu yang tadi untuk coba diseragamkan, tidak menggunakan jilbab. Ini kan semacam kontradiksi, tapi wah kok bisa nih beda banget gitu. Nah, menurut saya tapi mungkin kalaupun ada kesalahan dia terlalu berani kali ya, terlalu menganggap demi keseragaman tadi. Ya, memang kan benar. Saya lebih ngerti bahwa dia bilang supaya cantik lah semuanya gitu kan. Kan nggak ada yang beda-beda mungkin ya. Mungkin asumsinya seperti itu. Tapi kan dia harus pikirin apa reaksi orang sih. Iya, apa reaksi orang. Ya gimana? Mungkin beliau tidak berpikir sampai, kan sebagian mayoritas rakyat kita Muslim yang memang memandang hijab sebagai sesuatu yang harus gitu. Enggak mayoritas juga. Enggak mayoritas juga ya. Ya mungkin orang yang memang banyak komentar di sosmed adalah orang yang nganggap hijab tuh wajib. Iya mungkin kan kita nggak ada yang tahu. Dan ngomongnya bisa netizen Indonesia. Disulut dikit duar. Iya orang gue ngomongin tentang Islam dikit aja kan ini. Mana hijabnya, murtad sekalian. Tahan bang. Ini buat penonton, ini dia lagi cerita komentar-komentar dari para netizen ketika menyaksikan Egra di medsos ngomong tentang Islam. Iya.
Misal komentari ustadz. Iya. Ngapain ngomongin Islam? Mana hijabnya? Murtad sekalian. Kamu Islam bukan? Emang nggak pakai otak juga yang ngomong. Nah ya, jadi si Pak Yudi ya, Yudi ini mungkin dia pintar, dia tahu, dia paham, cuman barangkali dia tidak membayangkan bahwa harusnya dia membayangkan, dia harusnya bisa mengantisipasi lah. Kalau itu dia lakukan dan itu bocor ke masyarakat bisa marah-marah kan. Dan yang dimarahin bukan cuma Pak Yudinya. Untung sekarang ini nggak ada yang sampai mengatakan tadi wah ini Jokowi ini memang anti-Islam. Iya. Untungnya nggak ada. Tapi oke, kita bersyukur bahwa akhirnya Pak Yudi juga udah menarik. Iya, menarik peraturan itu. Tapi ya harusnya jangan bocor. Bukan. Harusnya jangan. Maksudnya gimana nih? Kan katanya bocor ke masyarakat kan. Loh ya, kan itu tadinya cuma tanda tangan gitu kan. Diputuskan suratnya kan internal dong mestinya. Iya, internal. Ini siapa yang nyebarin? Nah itu siapa yang nyebarin itu. Nah tapi memang saya senang bahwa kalian terus mengatakan kalau kita ngomongin yang kita jangan sampai mewajibkan orang untuk tidak menggunakan jilbab. Sebenarnya di Indonesia ada persoalan lebih serius nih, yaitu kewajiban bagi orang untuk mengenakan jilbab. Pemaksaan. Kayak maksudnya mungkin di satu sisi masyarakat pada akhirnya terpancing untuk sama-sama bergerak melawan itu tadi pemaksaan melepas jilbab. Tapi kenapa ya kok terkesan di sisi lain ketika ada sebuah kasus, apalagi korbannya adalah seorang siswi non muslim yang memang dipaksa oleh daerah itu untuk mengenakan jilbab, padahal bukan gak mau ya kan gue non muslim gitu. Kenapa ya kok gak ada masyarakat yang juga bergerak untuk melawan itu gitu. Even kemarin pun kalau lo inget ya, Zara tuh anaknya Pak Ridwan Kamil, itu kan dia memutuskan untuk lepas hijab. Emang atas kemauannya dia di gitu. Inggris ya? Iya di Inggris sana gitu. Emang mungkin masih mencari jati diri juga. Rame banget langsung dihujat. Sampai gitu, ibunya kan khawatir juga ya bang. Aduh jangan terlalu show dulu deh kalau misalkan emang mau lepas. Hujatnya yang merasa paling bener lagi. Itu memang kenapa seperti kayak itu? Hidupnya gitu. Udah yang ini aja gitu, udah ada di tracking. Terus akhirnya Zaranya pakai jilbab lagi. Enggak sih. Cuman kayak ngarsipin postingan-postingan dia nggak pakai jilbabnya aja. Gitu. Sekali. Cuman kayaknya masih ada ya. Maksudnya dia ngeposting lagi kan. Ngeposting dan bahkan ibunya pun memposting foto beliau dengan anaknya si Zara yang tidak mengenakan jilbab. Dia di postingan itu di captionnya ngucapin selamat ulang tahun anakku, aku akan tetap berada di sisimu dalam menghadapi apapun. Itu kayak so sweet banget. Ini sangat hebat ya guys, karena banyak kasus di luar sana orang tua memaksa anaknya memakai jilbab. Bukan kamu kan? Bukan. Ini kayak ungkapan dari hati banget ini mas. Iya itu banyak. Banyak tapi di sisi lain kayak beliau tetap mendukung keputusan anaknya. Itu kan ibu yang luar biasa banget gitu. Iya. Dan jangan lupa ya, ini juga buat para penonton, orang-orang yang dipaksa berjilbab itu suatu kali dia memperoleh kesempatan untuk memutuskan pilih pakaian pilihannya sendiri, dia mungkin bisa menjadi orang yang sebaliknya. Jadi dia lepas jilbabnya, dia sama sekali tidak percaya pada misalnya agama. Jadi banyak artis-artis gitu. Iya jadi kayak anti agama. Jadi kayak nganggap apaan sih nih agama ngatur-ngatur pakaian gue, apalagi kalau dipaksanya kayak tadi kan di sekolah yang semua harus berjilbab, dan kalau dia nggak berjilbab jadi malah diomongin sama nggak cuman gurunya, teman-temannya, diintimidasi. Itu dendam loh dia. Jadi agama tuh mungkin di kasus beberapa artis yang pada akhirnya memutuskan untuk lepas jilbab, bahkan tadi yang Bang Ade bilang nggak percaya agama, mungkin artis-artis ini memandang bahwa kok agama bukan bikin gue adem, tapi malah bikin gue semacam alat untuk mengekang ya, kayak dikerangkeng gitu. Iya betul. Kayak, betul. Bahkan nah, itu, pusatnya aja di Arab Saudi ya. Apa itu? Ya di pusat istilahnya kiblatnya Muslim ya Arab Saudi itu Arab Saudi dia bolehin masyarakatnya untuk gak berjilbab loh. Gitu. Di dunia ini cuma 2 negara yang mewajibkan jilbab. Mana sih Ndi? Iran dan Afghanistan. Nih saya nanya ke sini karena dia orang Kristen jadi saya tahu. Iya. Kalau Afghanistan kan memang karena ada kasus yang terorisme yang maksudnya Afghanistan tuh telah dikuasai Taliban kan. Kalau Iran memang pemimpinnya.
Siapa tuh? Taliban itu percaya, memang bukan Taliban Iran itu ya agamanya pemuka-pemuka agamanya kan negara itu dipimpin oleh pemuka-pemuka agama ya. Nah mereka emang percaya tadi yang interpretasi bahwa berjilbab itu wajib, jadi itu diwajibkan. Tapi sekarang kan menimbulkan penolakan, perlawanan dari masyarakat Iran. Puncaknya yang itu ya, yang Mahsa Amini yang karena kasus dia dia pakai jilbab tapi karena pakai jilbabnya nggak benar ditegur. Terus mau dibawa ke polisi. Waduh. Dibawa ke kantor polisi kan? Iya. Berantem dia sama si yang satpolnya lah kali ya. Iya. Nah kena pukul terus dia gak lama kemudian dikabarkan meninggal dan itu yang menimbulkan kemarahan masyarakat Iran. Nah kita di Indonesia harus belajar dari pengalaman-pengalaman itu menurut saya. Udahlah kita nggak usah ngeributin orang harus pakai jilbab atau enggak. Orang mau pakai jilbab ya bagus. Nggak pakai jilbab ya bagus juga. Bagus juga gitu. Itu. Oke. Hijab itu pilihan. Betul. Pilihan masing-masing individu ya. Terserah. Tadi kata Hadar di sini, kru di sini. Tadi gimana Bang? Hadar bilang katanya nggak usah wajib katanya karena dia juga nggak wajib pakai hijab kan. Ya kan laki. Tolong. Kalimatnya itu hijab adalah pilihan. Hijab itu pilihan. Iya. Jadi ibu saya dulu nggak pakai hijab. Oh iya. Baru menjelang dia udah usia berapa kali ya? Udah tua lah ya. Nenekku juga gitu. Iya kan? Pas udah umurnya mau 80-an itu dia baru pakai. Ya karena memang di era itulah baru kan gaya berjilbab tuh baru muncul tahun-tahun 90-an di Indonesia. Sebelumnya kalau lihat foto-foto masa lalu orang-orang perempuan-perempuan Indonesia ya di mana seluruh Indonesia itu memang perempuan-perempuan Sumatera tuh lebih tertutup gitu ya dibandingkan di Jawa, tapi juga nggak jauh bedanya. Kalaupun ada penutup kepala khas Sumatera Barat tau gak sih yang kayak bentuk kain segitiga itu, gitu kan? Itu Sumatera Barat ya. Iya, yang nggak yang ampe gini gitu. Enggak, emang. Menutupi leher. Jadi ya. Begitu teman-teman. Jadi jangan memaksakan orang di sekitar Anda untuk memakai jilbab jika itu menurut Anda wajib. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Sebaliknya dong. Oh iya, tapi Anda jangan juga memaksa orang untuk melepas jilbab. Biarkan mereka menjalani apa yang sudah mereka yakini itu pilihan mereka gitu. Ya. Silakan Egra nggak usah pakai jilbab. Silakan jilbab. Kajil. Kalau Cindy mau pakai jilbab juga boleh. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau misalkan ada Kak mau bahas ini Kak, boleh komen di bawah. Nah, jangan lupa apa Ibu Cindy. Kalian bisa share juga misalnya pengalaman atau masalah-masalah terkait keberagaman ya di kolom komentar. Ceritain aja masalah kalian apa gitu. Kak ada diskriminasi. Kalian emang kamu lebih muda, lebih tua dari saudara-saudara Bapak Ibu yang terhormat tercinta. Jadi emang maaf ya penonton mereka ini suka songong gitu. Jadi merasa mereka tuh lebih tua dari para penonton. Kalau Anda punya cerita-cerita boleh komen di bawah. Bahkan, nanti yang dibaca yang baca dia. Bahkan jika Anda mengalami diskriminasi, kami siap membantu. Jangan lupa jangan lupa stay tune terus ya pemirsa Cakra TV di episode Kupas Berita selanjutnya. Dadah. Bye bye.